Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pertama, membaca suratul Fatihah. Kedua, membaca doa kepada kedua orang tua. Ayo kita bersama-sama membaca doa kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kamu membuka bukumu halaman 76, kemarin kamu sudah mempelajari tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Kemarin ada hewan yang disebut hewan herbivora, ada hewan omnivora, ada hewan karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging, omnivora hewan pemakan segalanya, memakan daging, juga memakan tumbuh-tumbuhan. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Kemarin sudah kamu pelajari. Nah, hari ini bukumu coba kamu buka halaman 76 seperti ini. Pada halaman 76 di bukumu itu menerangkan tentang karakteristik tempat hidup hewan. Apa yang dimaksud dengan karakteristik? Karakteristik hewan adalah berarti ciri-ciri hewan atau sifat-sifat hewan. Sifat-sifat hewan itu berbeda-beda. Nah, di buku ini sudah ada hewan ayam, ada hewan bebek atau itik, kucing, dan ikan. Di sekitar kita juga banyak sekali hewan yang memberi manfaat kepada manusia, karena hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hewan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda karena Allah telah menciptakan berbagai macam jenis hewan. Hewan-hewan tersebut yang ada di sekitar kita mempunyai banyak manfaat. Satu, hewan itu juga bisa sebagai sumber makanan. Jadi ayam, dagingnya bisa kita konsumsi. Dua, hewan-hewan yang ada di sekitar kita bisa bermanfaat sebagai bahan baku obat-obatan. Tiga, hewan yang ada di sekitar kita juga bisa membantu pekerjaan manusia, seperti delman, seperti kerbau, bisa digunakan untuk membajak sawah dengan cara tradisional. Hewan juga bisa sebagai hobi. Orang yang hobi hewan, hewan itu dijadikan hewan peliharaan. Ada burung, ada kelinci, ada hamster. Nah, itu kalau orang itu hobi memelihara hewan, maka hewan-hewan itu dijadikan sebagai hewan peliharaan. Di bukumu ini, yang pertama, hewan ayam. Karakteristiknya apa? Ayam mempunyai ciri-ciri atau mempunyai karakteristik berbeda dengan bebek. Hewan ayam tinggal di darat. Nah, ayam juga termasuk hewan unggas. Ayam mempunyai paruh. Nah, untuk makannya ini sama seperti burung, mempunyai paruh yang digunakan sebagai untuk mencari makanan. Hewan makan langsung, makan jagung atau makan biji-bijian, diambil sama paruhnya langsung dimakan. Ayam juga sangat bermanfaat bagi kita. Ayam dagingnya bisa kita konsumsi, telurnya bisa kita konsumsi. Bulu ayam juga bermanfaat bagi manusia.
digunakan sebagai kemucing. Kamu tahu kemucing? Kemucing atau sulak. Kalau kamu nggak tahu kemucing, nggak tahu sulak, nah tanya kepada ibumu yang bagaimana kemucing itu, yang mana sulak itu. Nomor 2, hewan bebek atau itik. Itik atau bebek hampir sama dengan ayam. Itik atau bebek hidup di darat. Tetapi kalau bebek atau itik itu tadi senangnya pada tanah yang berlumpur dan berair. Dan bebek bisa berenang karena bebek mempunyai kaki yang berselaput sehingga dia bisa berenang di air. Beda dengan ayam. Kalau ayam tadi tidak bisa berenang, tapi kalau bebek bisa berenang. Sama seperti ayam, dagingnya juga bisa dikonsumsi, telurnya juga bisa dikonsumsi. Selain bisa digoreng, telur bebek bisa digunakan sebagai telur asin sehingga lebih tahan lama. Bulu bebek itu ada yang warna coklat, bebek ada yang warna putih. Yang warna putih biasanya orang-orang mengatakan dengan mentok. Orang Jawa mengatakannya seperti itu. Nah, bulu-bulu bebek atau bulu mentok itu tadi bisa digunakan sebagai kok. Tahu kok? Yang digunakan untuk olahraga bulu tangkis kan memerlukan kok ya. Nah, kok itu berasal dari hewan bebek atau itik. Di sebelahnya ada kucing dan di bawahnya lagi ada hewan ikan. Coba kamu cari karakteristik tempat hidupnya kedua hewan tersebut. Yang bebek dan ayam tadi sudah Bu Nurul kasih tahu. Nah, tinggal 2 kamu kerjakan seperti Bu Nurul tadi. Bisa ya? Kalau sudah paham, Bu Nurul akhiri pembelajaran pagi hari ini. Dan Bu Nurul pesan, jangan lupa belajar, sholat, ngaji, dan jaga kesehatan. Bu Nurul akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.